kita akan lanjut video ini, padahal barusan tadi sudah Empu buat video, tetapi mungkin ada kesalahan sedikit, maka videonya nggak bisa dirilis di konten TikTok ini. Jadi ini kita buat lagi yang baru, video yang baru. Tentunya Empu akan menjawab pertanyaan yang ada. Nah, ini ada pertanyaan di atas. Panglima Pajaji itu benar nggak Panglima? Kok nggak punya pasukannya yang kelihatan seperti itu? Pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Di bawahnya memang ada yang menjawab juga, yang katanya kalau Panglima itu kalau hanya fans di medsos segala macam itu hoax katanya. Terus Panglima itu harus ada pasukannya, itulah yang namanya Panglima. Oke, kita sharing saja. Mungkin saudara-saudara lainnya silakan komen di konten saya ini. Silakan komen. Yang mana yang benar? Kalau masalah Panglima ini sudah Empu ungkapkan di video yang terdahulu, ada Empu ceritakan. Panglima di dalam bahasa Dayak itu kita tidak mengenal yang sebenarnya namanya Panglima, tapi untuk menyamakan persepsi dalam bahasa Indonesia maka kita katakanlah Panglima. Yang ada dalam bahasa Dayak kami itu, terutama kami Dayak Benua dan saudara kami yang lain, Tonjoy, Bentian dan lainnya, itu dikenal namanya Pengalima, Pangalima, Pangkalima, Pemanuk, Ulun Jeni Terap, Batak Malak. Nah, itu sebutan-sebutan orang yang berani ini tadi. Yang pastinya yang namanya Panglima itu pasti berani. Yang namanya Panglima itu pasti ulutnya jagau, orangnya jagau. Yang namanya Panglima itu pasti mempunyai ilmu kesaktian, ilmu kanuragan yang dia miliki. Seperti itu. Jadi Panglima ini berkaitan dengan kemampuan kesaktian yang dia miliki. Mungkin bisa dipahami. Dan Panglima ini dipastikan kalau untuk zaman dulu nan gonteng pompong kulungan mublai, ada bergantung kepala yang dia dapat di rumahnya. Banyak orang yang ada dia bunuh dan kepalanya itu ada bergelantungan di rumahnya, kepala musuh lawan-lawan. Itulah ciri-ciri daripada Panglima di zaman itu. Di zaman ini, zaman maju kan nggak mungkin kita bunuh-bunuhan orang. Apalagi selain itu Dayak sudah bersatu, kita semua adalah NKRI, yang pastinya sosok Panglima itu bukan dilihat karena dia pernah bunuh orang, tetapi dilihat dari figur seseorang. Di dalam berbicara, di dalam menyampaikan sesuatu, di dalam berpendapat, bagaimana dia bisa menghormati orang, menghargai orang. Nah, tentunya ada kelebihan-kelebihan lain yang dia miliki. Betul juga. Sehingga orang suka, orang senang. Nah, ini menjadi catatan khusus bagi orang-orang tertentu yang menganggap dia adalah seorang Panglima. Mungkin sudah paham? Betul. Terus kenapa Empu Kalimantan panglimanya kok banyak Empu? Yang mana sih yang benar? Ya memang banyak panglimanya Kalimantan, mungkin lebih ratusan. Karena Kalimantan kan sudah Empu katakan sukunya 400 lebih. Ada yang bahasanya agak nyambung sedikit, tapi rata-rata banyak enggak nyambung. Saya sesama Kalimantan Timur aja dengan saudara saya, orang Kenyah, orang Bahaw, orang Modang, dan lainnya, kita ketemu harus bahasa Indonesia. Kalau enggak, kita harus pintar bahasa Kutai, baru bisa nyambung. Nah, kalau bahasa Kutai, nah ini kan bahasa umum yang kita pakai di Kalimantan Timur. Bahasa Kutai saudara kita orang Kutai, jadi orang-orang Dayak di Kalimantan Timur ini ngikut bahasa Kutai semua, biar bisa nyambung, biar bisa mengerti sesamanya seperti itu. Kalau dengan saudara kita dari Kalimantan Barat, ya gitu juga, kita nggak ngerti. Dengan saudara kita dari Kalteng, Kalsel, kita nggak nyambung bahasanya. Kita harus bahasa Indonesia. Nah seperti itu, jangan heran. Kalimantan ini sukunya banyak, suku Dayaknya. Bukan satu suku. Nah, itu harus saudaraku mengerti. Oke, mungkin bisa dipahami.
pemanuk ulun jaga ulun jadi terat Batak Malak gitu memang harus ada pasukan? Tidak, karena pada dasarnya panglima itu adalah seseorang yang memang berani dan dia pastinya di dalam bertarung itu single factor, itu dia sendiri berhadapan, entah dengan orang banyak, entah dia sendiri menghadapi orang 100, boleh jadi. Nah inilah panglima yang sebenarnya dalam budaya Dayak. Bagaimana ketika ada orang-orang yang mau ngikut dia, membantu ikut dia berperang, katakanlah pasukan di zaman itu. Biasanya panglima ini akan melihat orang ini punya kemampuan, punya ilmu, punya kesaktian enggak. Kalau enggak, ini akan dia tolak. Kenapa? Akan menjadi korban mati sia-sia di medan pertempuran, malah menambah jumlah mayat. Nah, jadi ini tidak dipakai. Nah, itu tidak dibolehkan oleh panglima yang ada. Apakah panglima ini pimpinan tertinggi di dalam suku Dayak? Yang sebenarnya enggak. Pimpinan tertinggi di dalam suku Dayak itu adalah manti, kepala adat, katakan sekarang, atau damang, atau mungkin temenggung. Nah, itu mungkin bisa dipahami juga. Mungkin saudara di luar sana bingung, apa sih ini? Tetapi kalau untuk sesama Dayak saya yakin tahu apa yang maksud Dayak apa aja, pasti tahu. Nah ini kita bicara panglima yang sebenarnya yang secara real seperti itu. Lalu pada saat ini gimana Empu? Panglima kan tidak pernah membunuh orang. Karena kelebihan yang dia miliki itu sosok itu. Orang suka, orang senang apa yang dia lakukan segala macam, maka itu menjadi catatan khusus. Atas kelebihan-kelebihannya mungkin itu menjadi katakanlah panglima pada saat ini. Panglima yang sebenarnya di dalam militer biasanya seperti itu, kayak TNI yang berperang pasukan. Kalau pasukan kalah, dua pilihan, panglima melarikan diri ke luar negeri atau panglima menyerahkan diri ke pihak lawan. Maka pertaruhannya bangsa itu kalah, pimpinan negara termasuk yang lain-lain, presiden, pimpinan negara, kepala negara akan takluk di bawah lawan yang ada, kan seperti itu. Tetapi kalau panglima di dalam budaya Dayak, dia tidak punya pasukan. Justru dia yang berperang ke depan, yang lain menonton. Dia yang bertempur. Orang-orang lain yang bukan panglima menonton, gak berani. Kalau bagaimana kalau panglimanya nih gugur? Kalau panglima ini yang gugur, 500 orang yang di belakang dia akan takluk di bawah lawan. Nah itu tradisi Dayak. Kalah. Bahkan longhorse-nya dibakar, segala macam, banyak yang dibunuhin. Seperti tradisi kami Dayak yang sebenarnya. Itu berbicara tradisi. Nah bagaimana panglima pada saat ini, seumpamanya ada panglima atau yang mengangkat dirinya atau gimana, atau memang itu ada silsilah keturunan segala macam, entahlah. Untuk hal ini Empu tidak perlu membahas lebih jauh, nanti salah lagi persepsi saudara kita. Bolehkah panglima pada saat ini mempunyai pasukan? Ya kalau orang ngefans, orang suka lewat medsos segala macam, ingin bergabung dan lain-lain, tentunya itu tidak masalah. Hal yang sah-sah saja untuk kehidupan modern pada saat ini. Boleh, nggak ada masalah. Tuh orang lebih suka sama dia. Sumpamanya orang mau ngikut dia 100.000 orang. Gitu. Ya nggak apa-apa. Gitu. Orang suka sama dia seperti itu, bayangannya mungkin bisa dipahami juga. Gitu. Tetapi ini bukan berarti panglima itu mempunyai pasukan. Enggak. Itu berdasar karena orang suka ingin bergabung sama dia. Seperti itu bayangannya. Jadi tradisi sebenarnya panglima memang tidak punya pasukan. Oke, mungkin itu saja yang bisa Empu sampaikan. Akhir kata Empu ucapkan salam budaya dan salam budaya untuk tapi kita semua. Amin. salam.